perjalanannya asam manis pahit asin ya kayak gitu Mas. Tapi yang saya rasakan banyak manisnya sih Mas, karena memang usahanya sudah benar-benar yang saya sukai ya Mas. Jadi kalau sesuatu yang kita suka itu mau ngelakuin apa aja, kalau jatuh bangun tetap kita bertahan gitu. Halo sahabat Jejak Rezeki, perkenalkan nama saya Dwi Kuntari. Saya menggeluti usaha di bidang jamu dengan brand Jamu Deka yang beralamatkan di Jalan Kyai Agung Santri nomor 11, Pucung Rejo, Muntilan, Magelang. Awal mula saya menggeluti usaha jamu ini di tahun 2016 karena memang zaman itu banyak minuman yang instan seperti ada boba, Thai tea dan sebagainya dengan takaran gulanya itu yang mungkin overdosis maksudnya over dari kebutuhan tubuh kita. Nah, sejak itu saya tergerak untuk membuat usaha minuman yang merupakan kebudayaan asli Indonesia, yaitu jamu, untuk bisa saya kenalkan kepada masyarakat, terutama anak-anak muda yang menjadi penerus dan pelestari dari kebudayaan ini. Oke, kalau dari basic kuliah sendiri, saya adalah seorang bidan. Kebetulan saya memang dari kecil senang mengkonsumsi jamu karena memang nenek saya adalah penjual bahan-bahan jamu di pasar Muntilan. Kemudian setiap saya sakit gitu kan biasanya dibawakan jeruk nipis, kemudian dikasih kecap. Nah, kayak gitulah Mas, yang masih sangat tradisional. Jadi udah terbiasa nih dari kecil kalau sakit itu biasanya minum ramuan jamu, kemudian saya tidur, kemudian kalau misalnya belum sembuh nanti dikeriin ya Mas, dikeriin terus nanti biasanya udah sembuh itu. Terus memang dari saya SMA itu ketika libur sekolah, saya biasanya membantu bule saya berjualan jamu di pasar Muntilan. Nah, dari situ saya mulai lebih dekat dengan jamu yang tadinya saya kenal hanya kencur, kunyit, ya, temulawak. Ternyata bahan-bahan jamu itu banyak banget yang dijual di pasar yang memang belum saya ketahui. Jadi di situ sudah mulai ada ketertarikan. Kebetulan pas saya kuliah di semester awal, di toko bule saya itu dapat tawaran untuk mengikuti lomba Ratu Jamu. Nah, kebetulan bule ingat saya karena memang yang dicari anak-anak muda. Waktu itu saya sempat Mas, saya yakin apa nggak yakin, akhirnya yaudah maju aja untuk ikut lomba jamu. Yaitu awal mula saya memakai kebaya. Waktu lomba kan biasa ya Mas, kalau jamu identik dengan bobo jamu pakai kebaya, pakai jare, ya kan, gendong tenggok kayak gitu. Jadi pertama kali saya ikut lomba itu di tahun 2010. Saya inget banget itu di Pondok Tinggal. Terus kita dari situ belajar, kalau lomba itu seperti ini, seleksinya dari sekitar 70 peserta lomba Ratu Jamu itu dengan cuma jalan menggunakan tenggok ya Mas ya, dinilai keluasannya di atas panggung, terus suruh jalan gitu. Habis itu diambil 10 besar. Nah, kebetulan saya masuk ke 10 besar. Nah, ini ada tantangan tersendiri lagi. Setelah masuk 10 besar, ternyata masih ada final untuk memperebutkan 3 besar untuk maju ke Jakarta waktu itu. Terus yang paling menantang adalah karena harus membuka tenggoknya di depan juri dan balik lagi harus menggendong di panggung. Jadi itu benar-benar tantangan yang sangat luar biasa. Alhamdulillah tenggoknya dapat chemistry mungkin ya sama saya, nggak jatuh. Jadi kalau tenggoknya jatuh itu sudah didiskualifikasi. Nah, kebetulan saya bisa menjawab pertanyaan semuanya, bisa gendong tenggok dengan baik. Alhamdulillah saya dapat juara 1. Tambah senang lagi karena
ikut ini ya Mas, ikut finalnya di Solo. Waktu itu saya ingat sekali Gunung Merapi sedang meletus, jadi ketika mau berangkat final itu sempat galau juga, karena masa saya ninggalin keluarga dalam kondisi sedang Mas, dapat hujan abu lebat banget waktu itu sampai pohonnya pada jatuh, tapi bapak ibu bilang wis pangkat wae tak popo. Akhirnya saya berangkat ke Solo dan ikut final di sana. Kebetulan kebaya yang saya pakai ini 14 tahun yang lalu mengikuti lomba final di sana, dan itu benar-benar pengalaman yang pertama kali ikut lomba tingkat nasional. Kemudian tahun berikutnya ada lagi Mas, 2011 saya ikut lagi. Biasa Mas, kalau di Kedu itu saya langganan juara lagi. Saya dapat juara 1 lagi. Kemudian finalnya di TMI di Jakarta waktu itu, di Anjungan Jawa Timur. Nah, keikutsertaan saya yang kedua ini mendapatkan juara. Saya mendapatkan juara 6 waktu itu Mas. 2012 saya ikut lagi, kemudian 2014 saya ikut, 2016 ikut. Jadi udah 5 kali ikut. Kayak saya udah punya pengalaman di jamu. Kemudian saya juga ketika lomba kan senang berinteraksi dengan yang benar-benar profesi utamanya adalah penjual jamu, jadi tahu suka dukanya. Kalau saya kan masih nyabang ya Mas waktu itu, jadi asik juga ya. Dan cerita dari para bakul jamu itu kebanyakan adalah sukses Mas, jadi bisa nyekolahkan anaknya sampai perguruan tinggi, jadi polisi dan jadi TNI. Jadi kayak aku tambah tertarik gitu jadi jamu. Terus berkat pengalaman itu akhirnya 2016 saya bikin usaha jamu itu Mas, tambah tertarik sampai sekarang. Perjalanannya asam manis pahit asin ya kayak gitu Mas, tapi yang saya rasakan banyak manisnya sih Mas, karena memang usahanya sudah benar-benar yang saya sukai ya Mas. Jadi kalau sesuatu yang kita suka itu mau ngelakuin apa aja, kalau jatuh bangun tetap kita bertahan gitu, fight, bertahan. Jadi mungkin yang menjadi apa ya Mas, kayak tantangan tersendiri itu marketing. Nah, kebetulan 2016 itu saya juga aktif di olahraga lari ya Mas. Saya waktu 2016 itu lagi banyak klub-klub lari di mana-mana. Jadi sampai saya pergi ke Jogja, ke Magelang kayak gitu, sekalian memperkenalkan produk saya. Nah, alhamdulillah dapat respon yang bagus juga. Ternyata di anak-anak muda juga nggak sedikit sih yang minum jamu. Mereka juga excited gitu ketika saya tawarin jamu, saya bawakan jamu kayak gitu. Dan dari situ juga, karena saya ada hobi di olahraga lari, goes juga ada klubnya bikin jamu yang bisa buat pengganti ion. Nah, kalau yang biasa diminum kan ya itu ya Mas, brandnya itu bisa nggak ya jamu kayak gitu. Kebetulan saya punya teman atlet lari, saya kasih endorse setelah dia coba ini, saya kasih beberapa varian jamu. Akhirnya yang masuk ini ada gula asam, rasela, karena memang mereka punya rasa yang asam kayak yang isotonik yang lain. Jadi oh iya bisa juga dimasuk kayak. Kalau titik jenuh ya Mas, pernah saya Mas di tahun 2017. Waktu itu kan memang pemasarannya masih mulut ke mulut, dari teman ke teman, dan lingkupnya nggak terlalu besar kan, cuma di lingkup kerja sama mungkin komunitas juga bantu juga sih Mas. Nah, itu saya pernah sempat berhenti karena dulu kok cuma itu terus gitu. Saya sempat berhenti, tapi ada satu pelanggan itu yang repeat terus gitu, dia suka kunyit asem. Akhirnya karena aku udah nggak mau udah malas-malasan lah jualan jamu gitu, ibu saya akhirnya yang bikinin. Ibu saya itu bikinin sampai 3 kali. Terus kok ibu ini ya tetap konsisten ya, maksudnya ada pembeli, ibu jadi ditolak uang rezeki gitu. Terus akhirnya itu yang bikinin 3 kali. Setiap ada pesanan itu saya lihat gitu loh, itu juga ini ya maneman gitu, ada pembeli kok
ditolak ya. Dari situ akhirnya muncul semangat lagi Mas, karena sasarannya anak muda, sama kalau pekerja jelas ya Mas, sasarannya anak muda. Saya bikin kemasan yang beda dari pasaran. Kalau biasanya botolnya tuh jamu identik dengan botol bekas Aqua ya, walaupun itu baru, saya bikinlah kemasan yang lucu. Nah terus yang kedua, saya bikin nama yang unik pada jamu saya. Ketika saya awal jualan kan hanya jualan kunyit asam sama mix carrot, mungkin itu yang menjadi pembeda. Apa sih mix carrot gitu kan, adalah wortel, tomat sama lemon. Nah terus Mbak bikin, ada permintaan customer, Mbak bikin gula asam lah, bikin ini yang lain. Akhirnya saya bikin gula asam varian ketiga. Terus kemudian saya bikin beras kencur di varian keempat. Itu memang beras kencur bagi saya itu susah Mas, jadi udah nyobain berbagai resep ya, udah belajar kesana kesini dari saudara saya yang jual jamu, dari YouTube, dari apa, tapi kok belum nemu yang enak. Tapi setelah 2 tahun kemudian bisa menemukan rasa yang pas. Nah saya kasih nama aloe vera Mas, beras kencur aloe vera, ada bobannya, lidah buaya ya, kayak gitu. Jadi cara menariknya gitu Mas. Terus bikin jamunya yang warna-warni, karena ada kuning, ada merah, ada hijau gitu. Saya yakin kalau jamu itu bisa adaptif. Jadi kalau dulu kan jamu ya taunya beras kencur, kunyit asam, terus gula asam, ya memang itu apa ya Mas, ruhnya jamu itu sih ya. Terus kemudian kenapa sih nggak mengikuti zaman, kayak mengikuti kebutuhan dari konsumen gitu loh Mas. Ya memang waktu itu aloe vera itu muncul juga karena adanya boba ya Mas. Nah minuman boba, aku mau bikin yang alami kayak gitu. Kemudian kayak ACRG, nah itu kan kayak kita belajar waktu itu trennya apa, resepnya Dr. Zaidul Akbar ya kan, ada serai, ada jahe, apa ya, aku bikin apa ya. Jadi aku nemu namanya dulu Mas waktu itu, ACRG. Enaknya dikasih apa ya, singkatan ya. Jadi itu singkatan asam Jawa, serai, lemon sama jahe. Jadi kayak gitu. Jadi aku mix jamu ini sama buah-buahan. Kalau dari pemilihan bahan sama proses, saya rasa standar sih Mas, dilakukan semua penjual jamu. Pastinya kalau ada bahan baku datang disortir, jadi memang kalau beli kan nggak semuanya bagus ya Mas, dipilihin yang bagus-bagus. Kemudian mungkin di pengolahannya ya Mas yang membedakan, karena kita selalu belajar. Kalau dulu misalnya nih Mas, motong kunyit kayak gitu kan, oh kunyitnya dipotong-potong dulu baru dicuci. Oh ternyata yang bener dicuci dulu ya kan Mas, dihilangin kotor-kotor, habis itu dipotong-potong. Setelah dipotong-potong ternyata masih ada proses lagi, kayak menghilangkan bakterinya, direbus kurang lebih 30 detik kayak gitu Mas, di air mendidih. Pemasaran dari awal aku jualan ya Mas, waktu itu cuma mengandalkan online, pun dari WhatsApp, dari saudara-saudara biasa lah ya Mas, ditawarin nih aku udah jualan jamu, udah kontuku kayak gitu. Terus kemudian 2016, 2017, 2019 masih seperti itu penjualannya. Terus aku open mind, aku kenapa ya aku nggak jual lewat Instagram, padahal aku aja udah mainan Instagram dari 2014. Akhirnya aku bikinlah Instagram, dan kebetulan 2019 itu temanku bikin pet shop, ya dia juga nawarin, ayo Mbak jamunya dijual di pet shop gitu kan Mas. Ya udah lanjut. Terus dari 2019 kan udah mulai membuka diri nih Mas, istilahnya dengan memperkenalkan keluar ke orang-orang baru kayak gitu. Terus kemudian ikut ke apa, pelatihan di dinas. Jadi 2019 itu bener-bener kayak aku yang baru niat jualan banget gitu lah Mas, yang bener-bener fokus ke, oh ya aku mau fokus ke jualan jamu nih. Jadi udah bikin Instagram, dititipin jamunya ke pet shop, terus aku perkenalan jamuku ke dinas-dinas. Terus tahun 2021 itu mulai buka online shop di Shopee, Tokopedia. Nah yang paling memang yang apa ya Mas, kayak di sosial medianya yang dipilih memang Instagram, karena apa ya Mas, ngeklik aja di situ, jadi konsisten aja posting-posting kayak gitu. Dan alhamdulillah tahun 2023 kemarin sudah terverifikasi dari Instagram. November 2020 saya dihubungin oleh timnya Pak Sandiaga Uno. Jadi beliau akan melakukan kunjungan ke Borobudur. Dari timnya itu udah milih ternyata beberapa pelaku usaha yang mungkin menurut mereka menarik ya Mas ya. Saya pikir kan banyak ya yang diundang dari Magelang. Pas tahu pas tahu acaranya, ternyata yang diundang tuh nggak banyak Mas. Dari Magelang itu hanya ada kurang lebih ada 7. Sekalinya ikut pamerannya tingkat nasional. Akhirnya
kita ngobrol, ngenalin produknya, beliau juga beli, dan waktu itu yang dibeli adalah Aloe Vera, beras kencur aloe vera. Dan kebetulan ketika kita interaksi, ditanyain lah manfaat dari beras kencur. Saya ngeblank ya mas, apa ya, akhirnya saya jawab lah, keluar perkataan jamu bisa bikin kentut. Nah itu maksudnya buat melegakan perut. Akhirnya itu jadi bikin apa ya, suasananya mencair dan pada ketawa semua sih mas yang ikut beliau. Dan ada poin penting juga, ternyata kalau dari kementerian ya mas, itu tuh nggak boleh dikasih cuma-cuma dan harus dibeli. Akhirnya sama bapak dibeli, dan setelah itu kan saya punya pengalaman nih mas, pameran nasional. Jadi kalau ketemu menteri, saya harus jualnya banyak, harus ditawarin, dan harganya jangan dimurahin, ya kan, harga standar kalau bisa kayak gitu mas. Nah itu yang sambil nunggu Pak Sandi itu saya ikut programnya Jemput Rezeki mas, Indosiar. Itu ada UMKM terfavorit, di mungkin sekitar 500 peserta, diambil satu yang terbaik, dan alhamdulillah saya yang menang mas. Waktu itu dapat hadiah 1 juta. Lumayan sambil nunggu. Dan di bulan itu Februari 2021 ya mas, prestasi pertama saya. Di April 2021 saya bertemu dengan Pak Sandiaga Uno. Di bulan Mei 2021 saya ketemu Pak Ganjar, waktu itu jadi Gubernur Jawa Tengah. Benar-benar seneng banget ya mas waktu itu. Kemudian di bulan November 2021 saya diiklankan jamunya oleh Pak Ganjar. Waktu itu Pak Ganjar benar-benar jadi idola saya, karena memang apa ya mas, ini ya, kita suka hobi lari juga ya, jadi waduh Pak Ganjar. Dan alhamdulillah dapat kesempatan buat dipromosiin kayak gitu mas. Terus di bulan Desembernya saya lolos dari program Kemenparekraf Apresiasi Kreasi Indonesia. Setelah itu juga banyak undangan buat ngisi di kampus, di SMA kayak gitu, di UNS, pernah di Widya Mataram, kemudian yang terakhir itu saya ngisi di JCC. Kalau harapan ke depan, pengen lebih bermanfaat bagi orang banyak, menyerap tenaga kerja lebih banyak, ya pengen punya apa ya mas, tempat produksi sendiri, punya tim marketing sendiri, punya showroom, bisa ekspor ya mas ya, bisa mendunia. Makna rezeki ya mas, rezeki itu ajaib malah bagiku mas. Jadi sesuatu yang nggak disangka tiba-tiba apa dapet gitu di depan mata, yang nggak kita angan-angan tiba-tiba datang gitu, kayak banyak sekali mas. Jadi di jamu ini saya benar-benar mengalami apa ya, keajaiban dari rezeki itu mas. Yang penting kita memberi dengan tulus, pasti kita akan mendapatkan lebih banyak, dan nggak pernah mengharap besok bakalan saya kasih apa sesuatu, pengen dapat feedback yang sama lah, paling nggak pernah mas. Jadi malah itu bikin rezekinya mungkin ya jadi lebih banyak, kayak sering support acara kayak gitu, tiba-tiba ada yang nggak pilih dan aku nggak kenal itu sekarang udah mulai banyak banget, siapa kayak gitu. Ajaib mas rezeki gitu. Intinya kita harus selalu berani untuk berinovasi mas. Jadi dari awal jualan saya menjual jamu minum, nah ternyata pasar menerima, dan sampai bahkan ke luar pulau pengen cobain jamunya. Akhirnya saya berinovasi mengembangkan jamunya menjadi sirup. Nah sirup kan ini nggak tahan lama juga mas, sekitar 6 bulan ya kalau di suhu biasa. Nah ini kalau apa misalnya mau di yang lebih lama ya mas, kayak waktu 2022 itu kan banyak sekali ekspor pelatihan nih. Kalau aku ikut ekspor ini baru sampai di dermaganya udah expired nih. Terus saya bikinlah lagi mas jamu yang kering, yang kayak sare dikeringin, kunyit dikeringin, jahe dikeringin, kering-keringan seperti itu. Dan kemudian yang terakhir saya bikin inovasi kayak meracik minuman yang siap seduh, yang tahannya kurang lebih 1 tahun, kayak semacam wedang uwuh. Tapi wedang uwuh itu kan udah punya khasnya Jogja ya mas, atau Bantul ya. Jadi aku bikin ini ada wedang kasmaran sama seduh rempah senja. Nah ini benar-benar racikan saya, biar orang di luar sana lebih banyak yang menikmati jamu. Yang dari 2020 itu kan karena masih apa ya mas, kita masih mencari pasaran ya. Waktu itu mungkin sekitar dari omsetnya per bulan sekitar 2 juta 3 juta ya mas waktu itu 2020. Kemudian COVID, nah COVID itu naik mas, naik banyak banget, 3 kali lipat, bisa sampai 8 juta kayak gitu ya mas. Kemudian kalau sekarang ya sudah mulai
baik lagi. Jadi awal setelah COVID itu, pandemi COVID ya agak turun ya Mas, karena nggak banyak dicari. Kemudian karena kita melebarkan marketing juga ya lumayan lah Mas, bisa 10-15 juta omsetnya. Bagi teman-teman yang mau mencoba minum jamu, bisa datang langsung ke Warung Jamu DK atau bisa nanti pesen lewat nomor WA di 0877 454 28799, dan jangan lupa buat follow Instagramnya juga @jamu_dek. Terima kasih buat tim dari Jejak Rezeki yang sudah mampir ke Warung Jamu DK dan sudah meliput dari kegiatan dan macam-macam dari produk Jamu DK. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang baru atau sudah memulai usahanya. Jangan lupa buat subscribe YouTube-nya dari Jejak Rezeki.